Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Sufi Septianda dari Minat SKR dengan NIM 22505. Saya di sini akan menjelaskan apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang ini bisa merambat dari sumber gelombang ke tempat lain tanpa bantuan medium. Jadi nggak perlu adanya udara atau air buat ngerambat. Berbeda dengan beberapa gelombang yang butuh medium buat ngerambat. Rambatan gelombang ini dari luar ke bumi membawa karakter gelombang yang bisa diukur seperti kecepatan gelombang, amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang. Cepat rambat energi gelombang dalam bentuk gelombang ini tergolong konstan sehingga panjang dan frekuensinya berbanding terbalik. Jadi semakin level energi pada sumber gelombang bakalan bikin panjang gelombangnya pendek dan frekuensinya makin tinggi. Karena adanya level gelombang, maka panjang gelombangnya juga bermacam-macam. Sehingga saya akan menyebutkan beberapa jenis gelombang dalam spektrum elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Yang kedua, gelombang mikro. Yang ketiga, gelombang infrared. Yang keempat, gelombang tampak. Yang kelima, sinar ultraviolet. Yang keenam, sinar X. Dan yang terakhir, sinar gamma. Sifat gelombang elektromagnetik. Terdapat beberapa sifat gelombang dalam spektrum elektromagnetik yang menjadi dasar dalam mempelajari perilaku dari gelombang ini. Saya akan menjelaskan sifat yang gelombang dalam spektrum elektromagnetik yang wajib mungkin harus diketahui. Yang pertama, dalam gelombang tersebut kalau ada perubahan medan magnet dan medan listrik bakalan terjadi secara bersamaan. Yang kedua, arah medan magnet dan medan listrik dalam gelombang saling tegak lurus satu sama lainnya. Yang ketiga, kuat medan listrik dan magnet yang kebentuk sebanding satu sama lain. Yang keempat, arah perambatan gelombang ini selalu tegak lurus dengan arah medan listrik dan medan magnet yang dimiliki. Yang kelima, terakhir, gelombang ini tidak butuh medium buat ngerambat dari sumber gelombangnya. Nah, mengapa terjadinya proses gelombang elektromagnetik? Proses terjadinya melalui beberapa tahap, terutama di bidang kelistrikan dan kemagnetan, karena suatu gelombang tidak bakalan jauh dari konsep kelistrikan dan kemagnetan. Yang pertama, pada mulanya sebuah sumber gelombang mengalami fenomena induksi magnet akibat adanya arus listrik yang menghasilkan medan magnet pada sumber gelombang. Yang kedua, medan magnet yang sumber gelombang ini berubah-ubah terhadap waktu sehingga medan magnetnya tidak konstan dan menghasilkan medan listrik atau gejala induksi elektromagnet. Yang ketiga, listrik yang terbentuk dalam sumber gelombang tersebut juga nilainya berubah-ubah terhadap waktu penghasilan penghasilan medan magnet. Mungkin saya akan memberi contoh penerapannya.
eh, misalkan dari sinar infrared digunakan dalam media komunikasi, terutama dalam konsol game. Biasanya sinar infrared digunakan untuk peralatan konsol yang menggunakan kabel buat transmisi data dalam bentuk energi. Mungkin yang kedua dan yang terakhir, contohnya gelombang radio punya rentang yang cukup panjang, sehingga gelombang radio biasanya digunakan untuk transfer informasi seperti pada stasiun TV, stasiun radio, dan beberapa peralatan komunikasi lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang gelombang elektromagnetik dari saya. Terima kasih.